Sidang kasus perkara dugaan plagiasi tulisan ilmiah yang dilakukan Rektor Universitas Manado Unima, Yosep Philip Kambey, sebagai tergugat kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Pulau Gebang, Jakarta Timur, Selasa 28 Oktober 2025. Sedangkan para penggugat adalah 3 orang dosen Unima, Ari Fritz Kawulur, Dr. Noldi Palenkahu, dan Anace Lihiang. Pada sidang kali ini menghadirkan 2 orang saksi dari tergugat, masing-masing Adventinus Kristanto Lambut sebagai penulis pertama artikel yang bermasalah dan Yahya Sulaiman dari Inspektorat Pendidikan Tinggi Dikti. Pada persidangan, 3 penggugat yang diwakili tim kuasa hukum Siprus Atatali dan Royke Bagalatu berhasil mampu membuktikan di persidangan jika artikel plagiasi yang ditarik saksi Adventinus Kristanto Lambut sebagai penulis pertama bersama Yosep Philip Kambey yang saat ini sebagai Rektor Unima sebagai penulis kedua dan Rumanintia Lisaria Putri sebagai penulis ketiga akibat dari adanya klaim dari penulis lain Resa Prayoga yang mengaku sebagai pemilik asli artikel. Menurut tim kuasa hukum penggugat Siprus Atatali dan Royke Bagalatu kepada Minahasa TV mengungkapkan bukti plagiasi yang diperoleh dalam fakta persidangan yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Selasa 28 Oktober 2025 justru diungkapkan sendiri dari keterangan saksi Adventinus Kristanto Lambut sebagai penulis pertama artikel yang dihadirkan dari pihak tergugat. Nah, salah satu saksi yang dihadirkan oleh tergugat itu dari kementerian adalah Adventinus Kalambut. Nah, Adventinus Kalambut ini adalah saksi sekaligus penulis yang menulis di artikel Jurnal Akuntansi Manado yang kemudian ditarik. Nah, dari fakta persidangan tadi terbukti bahwa dan bisa dibuktikan bahwa sesuai dengan bukti kami P13 tentang penarikan artikel bahwa saksi mengakui menarik artikel tersebut karena ada klaim dari penulis asli yang sebenarnya. Demikian. Diketahui 3 orang penulis Adventinus, penulis pertama, Yosep Philip Kambey, penulis kedua, dan Rumanintia Lisaria Putri, penulis ketiga, telah melakukan penarikan artikel dari Jurnal Akuntansi Manado volume 4 nomor 2 tahun 2013, tanggal 31 Agustus 2023, dengan alasan penarikan karena tidak mencantumkan nama pemilik artikel yakni Resa Prayoga. Fakta lain yang memberatkan tergugat dalam persidangan di PT UN Selasa 28 Oktober 2025 karena saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim maupun melayani pertanyaan tim kuasa hukum penggugat, saksi Adventinus terlihat ragu-ragu memberikan jawaban saat ditanya soal kebenaran mengenai siapa yang menulis artikel tersebut. Saksi Adventinus juga mendapat sanggahan dari anggota Majelis Hakim PT UN soal sikap keraguan-raguan jawaban saksi di persidangan. Padahal sebelumnya saksi mengakui bahwa 60% isi artikel merupakan karya yang ditulis saksi Adventinus. Sumbangsih atau keterlibatan Ibu Putri itu berapa persen sih dari tulisan itu? Kira-kira berapa persen? 40-45%. Oh, berarti yang 60% itu karya saudara. Iya. Kenapa saudara ragu-ragu mengatakannya? Tinggal katakan hasil tulisan itu 60% tulisan saya. Kan begitu. Supaya penggugat juga tidak ragu-ragu. Gitu ya. Saya agak gampang melihat dia menjadi ragu-ragu. Sebelumnya, keraguan-raguan jawaban dari saksi Adventinus bermula karena saksi tidak mampu menjawab ketika ditanya kuasa hukum penggugat Royke Bagalatu soal kebenaran penulis artikel yang sebenarnya. Pernah nggak saudara saksi kemudian mengklaim juga atas publikasi oleh saudara Resa karena dia tidak mencantumkan nama saudara saksi sebagai penulis? Tidak pernah. Tidak pernah. Saudara saksi tahu nggak dia sudah publikasikan itu? Tidak tahu. Tim kuasa hukum penggugat Siprus Atatali menambahkan bahwa dari keterangan saksi sudah jelas dalam fakta persidangan bahwa tergugat Rektor Unima Yosep Philip Kambey telah terbukti melakukan plagiasi tulisan ilmiah. Karena itu yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya sebagai Rektor Unima karena penarikan artikel dari Jurnal Akuntansi Manado yang ditarik saksi bersama penulis kedua Yosep Philip Kambey karena telah diklaim Resa Prayoga sebagai penulis asli artikel tersebut. Kami secara nyata mampu membuktikan bahwa rektor terpilih ini jelas-jelas melakukan plagiasi sebagaimana bukti kami persidangan.
karena itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Tinggi, yaitu nomor 19 tahun 2017 pasal 4 huruf M, yaitu semua calon pemimpin rektorat tidak diperkenankan atau tidak bisa dilantik kalau ada plagiasi. Di sinilah kami mampu membuktikan di persidangan, baik sebelumnya saksi dari kami maupun saksi dari pihak tergugat kementerian tadi menyatakan bahwa dia sendiri yang membuat dan dia sendiri yang menarik persyaratan menarik jurnal artikel tersebut. Itu penegasan pada hari ini. Pada persidangan selain dihadiri pihak penggugat yang diwakili tim kuasa hukum Siprus Atatali dan Royke Bagalatu, juga dihadiri pihak tergugat yang diwakili tim kuasa hukum yang dipimpin Franklin Montolalu. Kasus ini bermula dari gugatan 3 dosen Unima, masing-masing Ari Fritz Kawulur, Dr. Noldi Pelenkahu, dan Ana Celi Hiang, terhadap Rektor Unima Yosep Philip Kambey berkaitan dugaan melakukan plagiat tulisan ilmiah yang dianggap melanggar persyaratan menjadi seorang rektor. Pada persidangan Selasa 28 Oktober 2025 yang dimulai pukul 13.00 hingga berakhir pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kemudian Majelis Hakim PT UN menyatakan bahwa persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 6 November 2025 mendatang dengan agenda masih pemeriksaan saksi baik dari saksi tergugat maupun penggugat. Demikian laporan Mina Hasaraya TV. Thank you.